Oke bro, kembali lagi bersama saya Irfan di channel Irfan W11. Nah, kali ini dikarenakan posisi hari Minggu dan kebetulan saya tidak ada proyekan ya. Jadi di sini saya mencoba bikin apa namanya? Kalau orang-orang bilang ini motovlog ya. Jadi di sini saya pas hari Minggu sekarang pergi sendiri nih ya, menggunakan motor Yamaha NMAX tahun 2022 yang warna merah glossy, dan di sini saya pergi San Mori sendirian ya. Jadi ini tempatnya itu di daerah Sumedang, dan untuk lokasinya itu berada di Jalan Lingkar Timur Waduk Jati Gede yang berada di Kota Sumedang, Jawa Barat. Dan sebetulnya video ini berdurasi sangat panjang ya, dari rumah sampai ke lokasi waduk atau Lingkar Jati Gede ini. Dari posisi saya, dari rumah saya itu sekitaran berapa kilo ya, hampir perjalanan 1,5 jam lah kalau misalkan dari rumah saya, dari kota Sumedang Selatan menuju ke Jalan Lingkar Waduk Jati Gede ini. Dan di sini saya mengambil videonya itu pas waktu sudah sampai di Lingkar Jati Gede saja ya. Dan saya memulai video ini di posisi pas dekat dengan tulisan yang berada di pinggir jalan itu, tulisan Waduk Jati Gede atau Jalan Lingkar Timur Jati Gede Sumedang. Dan kebetulan pada hari Minggu ini cuaca sangat meyakinkan ya. Bisa dilihat di dalam gambar ini atau video ini, cuaca sangat-sangat cerah sekali dan matahari pun sangat terik-teriknya ya. Ini kita berada di jalan ini atau pas reading ini di sekitaran jam berapa ya ini kemarin, jam 11-an lah, jam 11 atau jam 10 siang ya. Pokoknya matahari lagi terik-teriknya. Dan di sini juga saya lupa tidak pakai sarung tangan, padahal ini perjalanan cukup jauh ya kalau dari rumah saya. Nah, untuk tipikal jalan di Waduk Lingkar Jati Gede ini atau di Jalan Lingkar Timur Jati Gede ini, tipikal jalannya itu berkelok-kelok ya. Jadi pas banget untuk dilakukan San Mori, dikarenakan jalannya yang berkelok-kelok, terus aspalnya yang mulus. Ya pokoknya kalau untuk pecinta San Mori, jalan ini sangat-sangat rekomen lah untuk dicoba. Dan kebetulan untuk di setiap hari Minggu atau weekend ya, di Jalan Lingkar Timur Jati Gede ini selalu dipenuhi oleh anak-anak muda yang nongkrong di pinggiran jalan atau sekedar main-main atau juga untuk San Mori. Dan perlu kalian ketahui untuk jalan ini sangat-sangat viral ya pas lagi rame-ramenya San Mori. Dan kebetulan pas kemarin-kemarin juga ke Jalan Lingkar Timur Jati Gede ini, kalau yang kalian tahu channel Magila, dia itu sering San Mori kesini ya sama si Abobi Stone Rider. Dia juga sering main atau San Mori ke daerah sini. Ya dikarenakan pemandangan yang bagus, terus jalan yang mulus, dan tipikal untuk San Mori di sini sangat-sangat ajib lah pokoknya. Untuk pecinta San Mori nggak bakalan bosen lah kalau main ke sini. Cuman perlu diingat lagi ya, dikarenakan jalan ini masih baru juga, dan kebanyakan di sini persawahan sama perkebunan, dan walaupun kelihatannya sepi, di sini sering terjadi kecelakaan ya. Jadi kita itu pas reading diharapkan selalu berhati-hati, jangan terbuai atau terlena jalan yang enak, tikungan yang enak, jalan yang mulus. Jadi kita lupa akan safety saat berkendara, karena kan di daerah ini juga kita melewati pemukiman warga, dan sering juga ada warga yang
berkebun mungkin atau ke sawah, sering ada yang menyeberang jalan atau gimana. Ya pokoknya kita harus berhati-hati karena di tahun-tahun ke belakang di sini sering terjadi kecelakaan ya. Jadi para rider yang San Mori itu ada yang sampai menabrak orang ya, sampai meninggal. Nah, dan di sini adalah views yang paling indah-indahnya ya, pokoknya di Lingkar Timur Jatigede ini views yang paling indah di daerah sini ya. Jadi kita itu dihadapkan langsung ke Waduk Jatigede. Pokoknya sangat-sangat the best lah untuk jalan ini. Di sepanjang jalan pun kita banyak menjumpai warung-warung yang menyediakan makanan, ada juga warung yang menyediakan nasi liwet, jajanan, kopi dan lain-lain. Pokoknya sangat-sangat enak lah kalau kesini. Kita tidak akan bosan-bosan saat perjalanan, walaupun kita lelah juga kita tinggal bisa menepi ke pinggir jalan untuk sekedar beristirahat, cari tempat yang teduh untuk beristirahat, ngopi ataupun makan. Dan sebetulnya jalan ini adalah jalan penghubung dari kota Majalengka ya ke kota Sumedang. Jadi Lingkar Timur ini bisa menjadi jalan alternatif bagi kalian atau bro-bro semua yang dari kota Majalengka mau ke kota Sumedang, bisa lewat ke jalan Lingkar Timur Waduk Jatigede ini. Dan kalau misalkan kalian dari kota Majalengka ataupun kota Cirebon, nanti pas kalian masuk ke kota Sumedang ya, atau perbatasan kota Sumedang, tepatnya di daerah Kadipaten. Nah terus kurang lebih dari perempatan atau bundaran Kadipaten itu sekitaran 2-3 kilo ya, kita akan menemukan bundaran atau tugu patung buah ini ya di daerah Tomo atau Tolengas. Jadi di situ kita tinggal mengambil jalur ke arah kiri menuju ke daerah Marongge. Kalau misalkan nanti lurus itu ke arah Sumedang, sama cuman lewatnya jalur utama ya. Dan perjalanan dari, kalau misalkan dari Tolengas atau dari Tomo Kadipaten itu ke daerah Wadok melewati jalur Lingkar Timur ini kurang lebih sekitaran 40 kiloan ya kalau tidak salah, dan dapat ditempuh dari bundaran Tugu Buah ya, atau Tugu yang berada di Tomo itu sekitaran 1 jam atau 2 jam perjalanan ya sampai ke Wadok. Dan sekalian di sini saya akan membahas tentang pengalaman riding ya menggunakan motor Yamaha NMAX New tahun 2022 yang terbaru ini ya, yang merah glossy. Untuk feel readingnya itu motor ini sangat enak, walaupun untuk tipikal badannya itu atau bodi si motor NMAX New ini sangat bongsor, tapi di sini untuk dipakai readingnya itu dia nurut ya, atau tidak gimana gitu. Kalau misalkan bodi besar kan biasanya motor itu nggak enak, tapi kalau menurut saya Yamaha NMAX ini sangat-sangat enak untuk dikendarai atau dikendalikan ya. Pakai jarak jauh pun itu dia tidak merasa capek ke tubuh kita ya, dikarenakan di sini untuk Yamaha NMAX ini saya sudah sedikit mengupgrade di bagian kaki-kaki belakang itu. Di sini saya menggunakan sok belakangnya itu menggunakan KTC Racing yang dengan ukurannya itu 305 mili. Dan untuk di bagian pengereman pun di sini saya rasa cukup enak ya, walaupun di sini master remnya atau kalipernya atau selangnya pun belum diganti. Di sini saya hanya mengganti di bagian disc brake-nya saja ya, menggunakan disc brake ukuran 260 dari merek Bipro. Dan saya rasa pengereman sangat-sangat pakem, walaupun master dan kalipernya pun masih orisinil.
Dan untuk sok belakang saya rasa cukup enak juga ya memakai dari merek ATC Racing ini. Jadi untuk si shock breakernya itu dia bisa di setel ribbon, kompresi, dan preloadnya gitu ya. Jadi pakai Sunmori itu kita tinggal bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita untuk kompresinya segimana, untuk preloadnya segimana, dan untuk ribbonnya segimana. Dan untuk ban di sini saya menggunakan dari merek Maxxis ya, Maxxis Victra dengan ukuran 13 ya pastinya. Untuk ukuran depan di sini saya menggunakan 120 dan ukuran yang belakang 140. Yang membuat motor ini sangat enak untuk dipakai menikung ya, atau berbelok di belokan yang tajam. Dan untuk karakter ban Maxxis Victra ini, kalau menurut saya dia itu sangat-sangat ngegap atau ngegigit ke jalannya itu sangat-sangat sempurna ya. Walaupun bannya ini, komponnya itu dia, kata orang-orang, di bagian tengah komponnya itu medium, dan di bagian pinggirannya atau di sisi pinggirannya itu dia soft kompon. Pokoknya menurut saya ban Maxxis Victra ini sangat-sangat the best lah pakai riding, apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini. Dan untuk hand grip pun di sini, walaupun saya tidak memakai sarung tangan ya, atau tidak memakai pelindung tangan, dikarenakan di sini hand gripnya saya sudah menggunakan atau mengganti dengan merek RCB. Walaupun tidak memakai sarung tangan, feelnya itu dia sangat enak ya untuk digenggam, tidak licin, tidak sakit juga walaupun perjalanan yang cukup jauh. Dan untuk spion sendiri ya, mungkin ada teman-teman yang menanyakan itu spionnya pakai apa. Di sini saya spionnya itu menggunakan dari Yamaha ya, dan ini saya memakai atau mengadopsi dari motor Yamaha X1 Thailand. Dan mungkin untuk kedepannya saya juga akan mereview lengkap untuk motor Yamaha NMAX ini tahun 2020 ini ya, namun di dalam video yang terpisah. Di sini saya hanya coba-coba bikin video motovlog masalahnya Sunmori. Ya, siapa tahu ramai lah, kalau misalkan ramai kedepannya saya akan coba lagi untuk bikin motovlog namun ke tempat yang berbeda. Kamera pun mungkin kedepannya saya akan membeli GoPro juga ya, biar enak untuk dipakainya. Nah, ini adalah detik-detik perjalanan Sunmori ini selesai ya. Kita telah berada di penghujung atau pas saat kita jumpa di Waduk Sumedang.